Halo Fitness Mania, selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan yang suci ini ya. Kali ini saya akan membahas 5 siasat bakar lemak di bulan Ramadan yang jarang dibahas. Ya, kenapa? Karena saya coba mau ambil dari angle yang berbeda. Ya, yuk kita langsung masuk aja teman-teman sekalian. Yang pertama yaitu adalah strateginya, yaitu adalah latihan sebelum buka puasa. Jadi artinya kalau orang tanya, Mas Ade, kalau saya olahraga di pagi hari boleh nggak? Habis buka nggak masalah. Habis sahur nggak apa-apa juga. Tapi kita karena spesifik berbicara untuk bakar lemak, makanya kenapa proposal saya adalah latihan sebelum buka puasa. Nah, sebelum buka puasa, teman-teman bisa latihan durasinya bisa 30 menit, 45 menit, atau 60 menit, tergantung daripada kondisi masing-masing ya. Karena biasanya kan tahu sendiri, di hari pertama, kedua, ketiga, teman-teman badan kan masih beradaptasi. Itu yang disebut namanya keto flu, atau ketika terjadinya namanya state of ketosis, ketika tidak masuk gula ya ke badan kita, maka pada saat itulah sebenarnya badan akan membuat satu respon dengan beradaptasi secara fisiologis, mulai pelan-pelan menggunakan lemak sebagai tabungan energinya untuk dijadikan tenaga ya. Makanya jadi pelan-pelan ini memang silahkan teman-teman boleh beradaptasi aja, antara 30 menit dulu deh Mas Ade, nanti setelah kuat baru saya tambah lagi, nggak ada masalah. Jadi setelah itu baru nanti teman-teman baru buka puasa di jam 6-nya. Ya, jadi kalau ditanya olahraganya apa aja? Olahraganya boleh pilih antara latihan beban dan kardio. Tapi proposal saya di latihan beban. Kenapa? Karena kalau di cardio exercise kadang-kadang kan sering teman-teman kalau kardio sering otomatis kan keringat dan sebagainya. Nah, sedangkan kita berbicara puasa di bulan Ramadan kan dry fasting, kita kan nggak minum. Nah, jadi kalau latihan beban biasanya keringatnya pasti lebih sedikit. Makanya kenapa kecenderungan hampir mayoritas yang berpuasa pasti akan memilih latihan beban dulu. Nah, kurang lebih kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Jadi ini satu strategi yang tepat dengan melakukan olahraga sebelum buka puasa. Artinya ketika tidak terjadi kehadiran insulin atau gula, badan akan menggunakan lemak sebagai sumber tenaga. Nah, selanjutnya ya. Nah, jadi itu masuk ke dalam siasat kedua, yaitu adalah siasat bukanya. Nah, pada saat buka, nah teman-teman kan berdasarkan kalau kita berbicara yang namanya budaya ya, budaya kita salah satunya adalah katanya kita mau berbuka dengan kurma, ya itu paling sering ya. Menurut saya kalau kita berbicara buah kurma itu sendiri, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi yang baik adalah apa? Buahnya sendiri sebenarnya complete meal kalau teman-teman tahu gitu ya. Artinya apa? Dia memberikan tenaga ya melalui gulanya. Di sisi lain karena kurma adalah adalah buah gitu ya. Sebuah buah. Buah. Nah, jadi kalau sifatnya kemasan, biasanya kadang-kadang seratnya rendah kan. Nah, tapi yang terjadi kurma seratnya tinggi gitu. Nah, jadi makanya kenapa jadi satu pilihan tepat. Terlepas daripada di sisi lain sebenarnya untuk masuk gula pada saat perut kosong, untuk membuat terjadinya, tadi kan gula darah kita sedikit lebih rendah, pada saat kita masukin gula jadi lebih normal, sebenarnya nggak ada masalah. Jadi di sini sebenarnya baik sekali, jauh lebih baik daripada kita minum sirup. Jauh lebih baik daripada kita minum misalnya mungkin teman-teman biasa teh manis atau apa. Kurma jauh lebih bagus ya kalau teman-teman ya. Makanya kenapa kurma bisa jadi pembukanya untuk kita makan. Dia tidak terlalu mengenyangkan, tapi di sisi lain dia memberikan tenaga kepada kita. Nah, pada saat masih memberikan tenaga, boleh nggak kalau seandainya saya mau latihan beban lagi, saya lanjutin dikit lagi. Saya tambahin tadi yang dari 30 menit, akhirnya saya tambahin ini ke 15 menit. Ini misalnya aja ya, ini ngomongin ya siasat ya. Tambah 15 menit lagi. Setelah itu baru tutup dengan kardio misalnya 20 menit. Habis itu baru makan, bukanya dengan makanan yang benar. Pada saat misalnya teman-teman apa mau pulang, buka bersama dan sebagainya. Paham nggak teman-teman? Ini jadi sebuah strategi yang teman-teman sebenarnya bisa lakukan. Ya, jadi konsepnya kira-kira seperti itu. Nah, pada saat buka, nah ini kita berbicara yang jadi tantangan adalah biasanya karbohidrat kan di sini kan ya. Bukan protein, bukan lemak. Nah, oleh sebab itu, konsep daripada waktu kita buka, mengkonsumsikan makanan, nomor satu, kalau boleh, nomor satu ya teman-teman sekalian, kita di jendela buka kita kalau boleh, kita konsumsi karbohidrat, berarti jam makan kita itu berarti di antara jam 6 sampai jam 10 malam lah, anggap aja misalnya ya Des ya, kira-kira ya. Ini kan waktu ini, habis itu kita istirahat kan udah. Jadi di antara jam 6 sampai jam 10 malam, di antara 4 jam ini, kalau boleh sebenarnya karbohidratnya tidak lebih dari 100 atau maksimal 200 gram misalnya. Ini cuma proposal lagi seperti saya katakan tadi, karena ini kan sesuatu yang saya bilang kita jarang ngebahas ini, tapi yuk kita bahas.
Kalau seandainya bisa cuma 100 gram ya lebih bagus lagi, di bawahnya ya lebih bagus. Tapi kalau misalnya bisa up to 200 gram ya silakan aja. Tapi ini semua juga tergantung daripada yang namanya, kalau istilahnya orang, precision and personalized. Artinya tergantung daripada kondisi masing-masing. Ibu yang hamil, ibu yang sedang menyusui, remaja yang cungkring gitu, atau yang kurus gitu. Teman-teman yang mungkin kadar lemaknya rendah di bawah 10%. Wanita mungkin di bawah 15% misalnya, atau di bawah ya 20% kali ya, memungkinkan punya toleransi terhadap karbohidrat yang lebih tinggi, gitu aja maksudnya. Selain itu, pilih jenis karbohidrat yang berserat. Alasannya karena apa? Karena kalau karbo yang berserat dengan jumlah karbo tertentu, karena dia ada seratnya, maka waktu dicerna oleh tubuh kita, otomatis jumlah karbohidratnya jadi berkurang. Jadi ada yang disebut dengan namanya bukan gross karbonya, tapi net karbonya. Jadi net karbonya otomatis akan berkurang. Makanya kenapa pilih yang berserat. Dan yang berserat juga akan membuat apa, teman-teman sekalian? Membuat kecepatan gula masuk dalam darah menjadi lebih lambat, sehingga potensi untuk disimpan di dalam sel lemak menjadi lebih berkurang, gitu ya. Nah, jadi paham ya teman-teman sekalian ya. Jadi itu alasannya, salah satu yang membuat gula akhirnya dirubah menjadi lemak, itu yang disebut dengan namanya de novo lipogenesis. Itu jadi potensinya jadi bisa dikurangi ya. Nah, jadi kurang lebih itu strateginya. Lalu kalau ada istilah yang namanya last carbo versus first carbo. Nah, ingat kan kita selalu kadang-kadang setiap kali kita makan, kita cenderung mau karbo yang duluan gitu ya. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau pas kita pada saat udah makan di sini, yang di sini ya, kita kalau bisa karbonya kalau bisa last. Kalau pas lagi tadi baru buka, kita mau pakai kurma, berarti kan karbonya akhirnya menjadi first kan. Tapi kan karbonya kan fibrous carbohydrate plus kebetulan teman-teman melanjutkan lagi dengan sedikit latihan. Nah, jadi memungkinkan ini nggak ada masalah. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi ada beberapa syarat kondisi yang makanya teman-teman melakukan itu. Lalu yang terakhir itu adalah do not eat naked carbo. Itu yang sering, makanya kenapa kalau mau makan lauknya dulu, makan apa baru makan karbonya. Jadi kalau makan karbonya sendiri aja, enggak, saya cuma mau gadoin kentang aja misalnya. Atau saya mau makan yang paling sering itu kan, saya makan misalnya french fries gitu kadang-kadang pas buka. Atau teman-teman kadang-kadang makannya cuma nasi aja gitu. Nah, pada saat itulah mungkin akhirnya potensi untuk akhirnya membuat satu, pertama, yaitu adalah potensi untuk si karbo itu disimpan dalam sel lemak menjadi tinggi. Kedua, yang paling parahnya daripada kalau kita gadoin karbo itu, yaitu adalah teman-teman tahu sendiri, yaitu adalah terjadi yang namanya fluktuasi gula darah. Ya, ini jadi gulanya naik, insulin turunin, lapar lagi, naik lagi, turunin, lapar lagi, naik lagi. Jadi kita membuat momentum pada saat buka untuk akhirnya terus-menerus makan. Bahkan yang lebih canggihnya lagi di bulan Ramadan, teman-teman makan sampai jam 4 pagi kan. Habis itu baru tidur kan, biasanya gitu kan. Kadang-kadang sering. Nah, makanya kenapa akhirnya terjadilah yang namanya overkompensasi. Yaitu adalah ketika apa? Ketika teman-teman makannya justru malah kalau dihitung jadi lebih banyak. Karena kan setiap jam atau setiap 2 jam kadang-kadang teman-teman makan terus. Nah, salah satu tantangan daripada overkompensasi ini adalah, kalau istilahnya yang saya sering katakan, kelaparan terbesar adalah kelaparan akan arti dan makna. Nah, jadi kemarin saya udah membahas tentang berbagai kebermanfaatan daripada puasa ya, kurang lebih ada 36 poin misalnya. Nah, semua itu dipatahin semua sama teman-teman karena ketika buka teman-teman malah makan sebanyak-banyaknya. Nah, paham ya teman-teman sekalian, sayang sekali gitu kebermanfaatan yang udah kita dapatkan akhirnya teman-teman minimalisir gitu ya. Nah, sebagai tambahan di sini saya cuma mau bilang aja, di jendela makan kita, karena ini dry fasting ya, jadi otomatis di jendela makan kita yang boleh agak sedikit overkompensasi sebenarnya adalah liquid atau cairan. Misalnya kita banyak minum air putih ya, itu menurut saya itu satu hal yang sangat baik. Kalau seandainya dimasukin garam, misalnya garam Himalaya atau garam laut atau apa dikit, akhirnya boleh aja, nggak masalah. Cuka apel boleh nggak dikonsumsikan di sini, nggak ada masalah juga. Itu juga satu hal yang baik, bisa dikonsumsikan sebelum tidur, bisa dikonsumsikan sebelum makan, bisa juga pada saat kita melakukan aktivitas sahur sekalipun juga, misalnya kita minum cuka apel juga bagus. Nah, siasat sahur sebagai yang terakhirnya, saya akan bilang bahwa, jadi di sini nggak boleh salah paham ya teman-teman sekalian. Jadi, saya cuma mau bilang adalah bahwa hati-hati kalau kita berbicara mau menurunkan berat badan atau kadar lemak ya.
Jadi ini nggak boleh salah ya teman-teman ya. Jadi sahur tetap kita lakukan sebagai sebuah prasyarat ya. Karena ini nanti disalahin kalau tiba-tiba ntar ternyata dibilang, oh iya itu katanya si Adira bilang nggak usah sahur gitu ya. Itu salah ya. Jadi sahurnya tetap terus dilakukan teman-teman sekalian. Karena konsep sahur sendiri kan sebenarnya melibatkan konsep yang sifatnya di sana ada sholat yang harus dijalankan, di sana ada hal-hal lain ya yang harus kita lakukan, itu tetap harus bangun gitu ya teman-teman ya, itu semua kan harus dijalankan sama teman-teman. Nah saya cuma bilang siasatnya aja. Siasatnya adalah kadang-kadang teman-teman karena sahur, oh iya jadi akhirnya memaksakan untuk ya udah saya makan nasi goreng, mie instan, saya makan apalagi misalnya makan roti dengan mentega yang banyak dan sebagainya. Menurut saya bukan ide baik gitu ya. Teman-teman punya opsi pilihan lain gitu, betul kan? Nah jadi oleh sebab itu makanya strategi-strateginya adalah antara lain yaitu adalah kalau bisa fokus ke protein dan lemak saja. Karbonya lebih sedikit atau bahkan tanpa karbo. Contoh misalnya yang paling populer di pagi hari yang kita bisa makan adalah telur. Telur berarti ada putih plus kuningnya, perbandingan 1:1. Misalnya mau 1 butir aja nggak ada masalah, mau 2 butir nggak masalah, 3 butir nggak masalah. Alasan kenapa saya mempropos ini lebih kepada bahwa teman-teman kan terakhir makan kan jam 10 malam nih ceritanya nih, betul ya? Nah, kalau teman-teman nanti misalnya makan lagi di sini dengan memasukkan nasi di sini atau roti atau misalnya mie atau misalnya kue-kuean dan sebagainya, otomatis kan berarti teman-teman baru start puasanya baru di jam ini dong. Benar nggak? Ini kan berarti kan patah lagi kan setelah tadi udah nggak makan. Kan ini kan patah lagi karena ini kan baru berarti makan lagi teman-teman kan. Makan lagi di jam 4 pagi kan. Betul kan? Nah, kalau teman-teman misalnya di sini tidak memasukkan karbohidrat, maka apa yang terjadi kalau kita berbicara fat burning nih ya, Des ya. Nah, kalau kita tidak berbicara fat burning, teman-teman hanya memasukkan telurnya saja misalnya, jadi nggak masukin gula di sini, maka secara kalau istilahnya apa ya bilangnya. Jadi puasa teman-teman sebenarnya udah mulai dari jam segini. Dari jam 10 PM, dari jam 10 malam. Berarti nanti kalau teman-teman baru buka lagi nanti jam 6 sore, jam 18, teman-teman bisa lihat berapa jam tuh Des kira-kira. Dari 18 ke 10 malam. Berarti totalnya kita puasa kurang lebih sekitar 20 jam. Nah, teman-teman bisa bayangin, dapat ekstra tambahan dari yang biasanya tadi kita puasa cuma 14 jam, kita jadi puasanya jadi 20 jam. Nah, disinilah akan mengoptimalkan lagi pembakaran lemak secara maksimal. Ini yang tadi saya maksud ya, teman-teman sekalian ya. Jadi, sekali lagi nggak boleh salah paham. Kalau teman-teman bilang, oke, saya mau syarat aja, ya udah saya minum air aja, atau minum teh aja, atau minum kopi aja, silahkan aja. Tapi tanpa gula ya, teman-teman ya. Atau saya masukin deh makanan, misalnya telur aja, atau saya masukin misalnya ayamnya aja atau ikannya aja, silahkan aja, nggak ada masalah. Bisa nggak di sini aja misalnya apple cider vinegar misalnya, silahkan aja juga boleh di sini. Tapi yang pasti saya tidak mau mengkonsumsikan karbo yang berlebihan di sini, atau bahkan kalau bisa nggak makan karbo ya lebih baik lagi. Tapi kembali lagi seperti saya katakan, semua tergantung daripada kondisi masing-masing ya. Karena kalau misalnya orang yang kurus dan sebagainya, tentu memungkinkan dia untuk makan karbo dan cukup dengan puasa yang cuma 14 jam gitu ya. Tapi di sini karena ada protein, ada lemak kita konsumsikan, bagi anak-anak fitness mania terutama juga nggak ada masalah sih sebenarnya di sini. Jadi nggak takut kehilangan otot dan sebagainya, teman-teman, nggak akan terjadi. Kenapa? Karena selama proses cuma kurang lebih sekitar 14 sampai 18 jam itu sebenarnya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi adalah badan akan merilis production of human growth hormone yang berfungsi untuk apa? Untuk menjaga si ototnya untuk supaya tidak dibuang. Karena otot adalah salah satu, kalau istilahnya, hal yang mahal yang harus dibuang oleh tubuh. Dia nggak mau. Makanya kenapa badan begitu cerdas, tidak sebodoh itu untuk akhirnya produksi daripada human growth hormone kita. Jadi secara natural alami akan menjadi meningkat. Makanya yang dibakar tetap adalah si lemaknya. Dan di 20 jam, salah satu kebaikan yang lain adalah terjadinya apa? Terjadinya yang namanya self-cleaning oleh tubuh itu sendiri, yang dikenal dengan yang namanya autofagi. Ya, teman-teman, saya sudah sering membahas soal autofagi, betapa tubuh menciptakan satu kecerdasan sendiri gitu ya. Akhirnya mendaur ulang lagi sel yang tidak baik di badan, didaur ulang untuk akhirnya dijadikan sebagai material untuk pembentukan atau perbaikan sel baru. Jadi,
kebermanfaatan puasa begitu banyak kalau teman-teman paham siasatnya. Dan mudah-mudahan siapa yang tahu kalau teman-teman melakukan 5 strategi ini, ternyata tidak hanya teman-teman mendapatkan kebermanfaatan secara kesehatan, tapi ternyata juga teman-teman bisa punya komposisi tubuh yang lebih baik dengan kadar lemak yang lebih turun. Saya ucapkan selamat buat teman-teman, semoga bermanfaat ya. Dadah.